Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus selalu memberkati kita, melindungi, menjagai. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita dan sangat memperhatikan kita. Matanya selalu tertuju kepada kita, telinganya mendengarkan kita, karena kita adalah umat yang dikasihinya. Karena itu kita terus sedang belajar dengan sebuah topik berbuah banyak, dan kita sudah membahasnya dan masih terus membahas dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dan ayat yang ke-16-nya bahwa berbuah banyak itu sama dengan memuliakan Bapa. Jadi kalau kita ingin memuliakan Tuhan dalam hidup kita, kita harus berbuah banyak. Dan kalau Bapak Ibu ingat, Yesus pernah berkata bahwa dalam Yohanes 17, Bapa muliakanlah aku, karena aku telah memuliakan engkau dengan jalan mengerjakan pekerjaan yang telah engkau berikan kepadaku. Kita masih ingat dia berkata bahwa mari kita mengerjakan pekerjaan Bapa selagi hari masih siang. Jangan kita hanya bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang fana ini, tapi kita boleh dan harus mengerjakan pekerjaan yang telah Bapa berikan kepada kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah diciptakan Allah sebelumnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Karena itu Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Mana yang mau kupilih? Pergi kepada Bapa itu jauh lebih bagus, ya, karena aku akan tinggal bersama dengan Bapa. Tetapi kalau aku hidup, nah lihat, alasannya Paulus hidup adalah demi kamu, demi pelayanan, demi melayani manusia, ya. Dan alasan dia hidup adalah untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Jadi sebenarnya bagi kita, orang percaya, hidup atau mati itu bukanlah persoalannya. Kalau mati adalah sebuah keuntungan, kalau hidup, harusnya hidup kita adalah untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, memuliakan. Karena itu ini yang disebut berbuah. Ya, jadi berbuah itu bukan sekedar pelayanan, tapi kita mengerjakan apa yang harusnya kita kerjakan di dunia ini. Seorang berkata bahwa dalam hidup ini kalau kita cuma sekedar hidup, ya hidup kita cuma sekedar hidup. Ya, monyet juga bisa hidup di dalam hutan. Kalau cuma sekedar bekerja, maka lembu juga bisa bekerja. Jadi terkadang kita tersesat, ya, karena dosa itu adalah kita keluar dari sasaran. Karena itu ketika Yesus berbicara dalam Yohanes pasal 15 itu tentang pokok anggur, dia berkata, mari kita tinggal, ya, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, sehingga apa saja yang kamu minta diberikan Bapa. Ya, dengan jalan itulah kita akan berbuah banyak dan ya kita disebut murid-murid Tuhan. Jadi saya rindu bahwa hidup kita untuk berbuah itu bukan kekuatan kita, bukan upaya kita, tetapi kita mulai fokus untuk belajar tinggal seperti ranting, dia melekat. Dia menghisap, ya, makanannya, kehidupannya itu tergantung bagaimana dia melekat. Sebuah ranting pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan kering dan mati kalau dia tidak melekat, nempel. Jadi tugas kita itu hanya nempel. Dan kalau ada gangguan dalam ketika kita melekat itu, dia akan membersihkan supaya kita berbuah. Jadi resikonya kalau nggak berbuah, kita bisa dipotong. Nah, supaya kita bisa berbuah, salah satu sarana yang digunakan adalah ketika kita tinggal di dalam Kristus itu, di dalam pokok kehidupan kita. Yesus adalah pokok kebenaran, pokok kesucian. Maka dia akan membersihkan, ya, hal-hal yang menghalangi pertumbuhan untuk kita berbuah. Itu sebabnya kita butuh dimuridkan, kita butuh masuk kelompok kecil. Saya percaya bahwa seperti yang sudah kita bahas, bahwa buktinya kita menghidupi firman,
ya, firman itu menjadi darah dan daging, tujuan kita itu pasti berubah. Ya, kalau ada orang tujuannya sepanjang hidupnya hanya uang aja, materi aja, ya, khawatir sehingga dia mencari jalan-jalan keluar. Ya, ada orang bertanya kepada saya, gimana ya, saya selalu takut, khawatir tentang mati karena dia merasa dia bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Betul, kita harus bertanggung jawab dengan anak-anak kita. Tapi saya mau yakinkan saudara nggak perlu khawatir. Tugas kita adalah melekat kepada Tuhan, ya, dan mendapatkan inspirasi dari Tuhan, dan kita ajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak kita. Karena saya percaya bahwa ketika kita hidup benar, keturunan ketiga, keempat pasti diberkati. Tuhan gak akan pernah biarkan anak cucu orang benar minta-minta. Karena itu saya mau dorong saudara untuk hari-hari ini, coba ya, kita fokus hubungan kita secara pribadi, bukan secara agama. Ya, betul kita perlu disiplin ya di dalam mengikut Tuhan, tetapi jangan jadi agamawi. Kita lihat orang-orang beragama di zaman Yesus itu, mereka kelihatan sangat baik sekali, tapi jauh daripada hubungan. Karena itu dalam Matius 7 ayat 15 itu dikatakan, ya, dari buahnya kamu kenal. Ya, buah pelayanan kita itu bukan pelayanan, buah kita itu hubungan kita. Karena dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu ialah mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah diutus. Bagaimana kita bisa mengenali? Karena itu doa itu bukan memenuhi kepenuhan untuk memuaskan agamawi kita, rasa keagamaan kita, tetapi doa adalah kita memiliki hubungan yang terus-menerus sampai kita terlatih mengenali pribadi Allah. Kita memiliki kepekaan untuk memahami, mengenali Tuhan, sehingga kita bisa berada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Karena itu Musa berkata, ya, dalam Mazmur pasal 90, ya, ajar aku menghitung hari-hari manusia sehingga aku menjadi bijaksana. Ketika kita menyadari bahwa hari-hari kita cuma singkat di dunia ini, ya, kita perlu menjadi bijaksana, dan kebijaksanaan itu lahir ketika kita belajar tinggal. Ayo kita tinggal supaya kita bisa berbuah banyak. Tinggal di dalam Kristus, jangan keluar ya, dari Kristus. Diberkatilah orang yang berharap ya kepada Tuhan, kepada Allah, yang hatinya melekat, tidak jauh, yang tidak mengandalkan manusia, kekuatan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam ya, di tepi aliran air. Dia akar-akarnya akan merambat sampai ke tepi batang air, sehingga dia menjadi pohon yang tidak takut dengan panas matahari. Ya, panas matahari tidak mempengaruhi untuk hijau, dia untuk tetap berbuah, untuk terus bertumbuh, daunnya tidak akan pernah layu. Ya, ini yang hari-hari ini menurut saya di akhir zaman ini kita perlu Bapak Ibu untuk fokus, ya, lebih tenang. Dalam Yesaya 30:15, ya, dengan bertobat, diam, dengan tenang, percaya, disitulah ada kekuatan, disitulah ada keselamatan, ada jalan keluar. Apapun situasi Bapak Ibu hari ini, coba belajar tenang, pandang Tuhan. Ya, di tengah badai dia ada, di tempat manapun, seperti apa yang dikatakan Daud, kemana aku akan pergi? Ya, di tempat, bahkan di alam kematian sekalipun, di tempat lembah kelam, Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Di awan, dimanapun, karena dia adalah Allah yang memenuhi segala sesuatu. Karena itu kita pasti akan berbuah. Pandangan kita, tujuan kita, hidup kita pasti akan beda ketika kita tinggal. Karena itu mari kita fokus untuk tinggal hari-hari ini, bukan di dalam agamawi, gedung gereja, tapi tinggal di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar hari-hari ini hati kami, fokus kami, telinga kami arahkan untuk fokus kepadamu, untuk belajar tinggal di dalam Kristus, dan firman-Mu tinggal di dalam kami, sehingga kami berbuah banyak, sehingga Bapa dipermuliakan, dan
kami adalah murid-murid-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.